Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Di video kali ini, kakak akan membahas soal si Penmaru si Mama untuk ujian masuk Poltekkes tahun 2023. Nah, di sini kakak akan membahas soal bahasa Inggris yang bentuknya atau konsepnya atau soalnya ini akan muncul atau sering muncul di ujian masuk Poltekkes. Dan ini kita khususkan untuk tahun 2023 nanti. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas langsung soalnya, kakak ada informasi penting khususnya buat kamu yang sedang persiapan untuk masuk ke Poltekkes. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru si Mama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout si Penmaru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VVIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Nah, ini dia. Nah, di sini udah disediakan sebuah teks. Teksnya itu bisa berupa teks report, recon, news, dan lain-lain gitu ya. Ini tergantung jenis teksnya. Tetapi ya, yang harus kalian pahami, ketika mengerjakan bahasa Inggris, kalian harus paham inti-inti dari teksnya ini. Kenapa? Karena nanti soal-soalnya kebanyakan ini berdasarkan teks ini gitu. Nah, saran dari kakak buat kalian jangan baca terlebih dahulu teksnya ya teman-teman. Ingat, jangan baca terlebih dahulu teksnya. Karena nantinya akan menghabiskan waktu kalian. Sedangkan waktunya untuk ujian itu kan terbatas. Nah, maka dari itu, saran dari kakak kalian baca terlebih dahulu soalnya atau pertanyaannya, baru nanti cari jawabannya di teks tersebut. Oke, kita baca terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di soal nomor pertama, the topic of the text is, jadi yang ditanyakan topik dari teks tersebut. Jadi kalian harus paham nih, topik yang sedang dijelaskan di teks tersebut itu apa aja. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, which of the following is true according to the text? Yang artinya, manakah pernyataan-pernyataan yang ada di pilihan ganda tersebut yang benar, yang sesuai dengan teksnya ya teman-teman. Yang ketiga, pertanyaannya adalah when a business is devotionalis, yang artinya kapan bisnis itu bisa di devotionalis. Devotionalis itu artinya sebuah hal yang tidak nyata gitu ya, seakan-akan padahal itu tidak nyata, tapi seakan-akan nyata gitu. Oke, yang keempat, pertanyaannya, the following can be problem caused by technology development exact. Apa saja masalah-masalah yang disebabkan oleh teknologi, kecuali gitu. Jadi yang dari pilihan ganda tersebut kita cari masalah-masalah apa saja yang disebabkan oleh teknologi. Nah, yang kelima, from the text, my concludes that. Yang artinya dari teks tersebut, apa kesimpulannya gitu yang bisa kita ambil. Nah, jika kalian udah membaca soalnya, kalian nanti akan paham gitu, tidak dengan membaca teks pun kalian udah bisa menjawab. Contohnya nih, pada soal nomor 4 ini. Kalian dengan membaca pertanyaannya aja dan membaca pilihan gandanya, kalian nggak perlu gitu ya melihat langsung ke teksnya, karena di sini udah sangat detail sekali gitu ya yang dijelaskan kalau masalah-masalah yang disebabkan oleh teknologi itu. Yang pertama ada having unwanted message, yang artinya memiliki pesan yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian yang B-nya sending a message install, kita bisa mengirimkan pesan secara instan.
Ya otomatis kalau pesan secara instan itu bukan efek negatif ya, tapi justru efek positif. Ini benar gitu ya. Kemudian having access to pornography foto, ya tentunya memudahkan kalian untuk mengakses pornografi, ini juga salah gitu ya, ini juga problem. Kemudian committing computer crimes, yang artinya kejahatan-kejahatan dari komputer, dan depersonalization, yang artinya bisnis pun sekarang seakan tidak nyata gitu ya. Ini juga negatif gitu ya, karena kita memerlukan adanya pertemuan gitu kalau dalam bisnis. Maka jawaban yang benar itu adalah yang B. Ya, begitu. Ini sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu membaca teksnya, kalian udah mendapatkan jawabannya. Oke, kita bahas ke soal-soal yang selanjutnya. Oke, di sini apa topik dari teks tersebut gitu. Maka di sini kita harus membaca terlebih dahulu secara sekilas teks tersebut. Nah, banyak orang-orang yang ingin belajar ingin bisa mengerjakan soal bahasa Inggris, tapi masalahnya Kak, saya gak bisa bahasa Inggrisnya, gak bisa gitu. Kalau kalian gak bisa atau kurang mengerti bahasa Inggrisnya, tentunya akan sulit, karena sebenarnya soal bahasa Inggris itu mudah sekali. Asal saja kalian paham apa itu artinya gitu. Karena kalau kalian paham artinya, tentunya akan sangat mudah dalam mengerjakannya. Maka dari itu, skill bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan. Oke, kita baca sekilas aja. Jadi di sini dijelaskan bahwa teknologi itu ada masalah dan ada keuntungannya gitu ya bagi manusia. Dan ini udah berlangsung dari Henry Ford. Ini adalah sebuah produksi gitu ya, memproduksi teknologi dari tahun 1908. Di mana ia berhasil menciptakan sebuah mobil, kendaraan gitu, sebagai alat transportasi. Dan tentunya ini akan memudahkan kalian dalam bertransportasi. Tetapi ini memunculkan banyak problem dari macet, polusi, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi pun berkembang, ada juga teknologi komputer yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Dan ini juga banyak problem-problem khususnya bagi pengguna komputernya sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan ya teman-teman bahwa problem dari adanya komputer memang memudahkan kita gitu ya mengirim ratusan pesan kepada orang lain dengan mudah, tetapi juga kita juga pasti akan menerima pesan-pesan atau bot ya, bot yang tidak kita inginkan, atau mungkin ada orang yang iseng, mungkin ada orang yang melakukan kejahatan mengirim pesan yang tidak diinginkan kepada kita. Nah, di sini juga dijelaskan kalau dari komputer ini memudahkan kita dalam komunikasi kepada siapapun gitu ya, kepada setiap orang, mau subjek siapapun juga, ini tentunya memudahkan kita. Tetapi ini juga jadi problem karena anak-anak atau kita gitu ya mudah mengakses dari bacaan pornografi, kemudian tontonan dan audio mengenai pornografi, foto dan lain sebagainya, mengenai seks gitu. Dan ini tentunya memberikan problem atau kecanduan yang tentunya bisa menyebabkan banyak hal. Ada masalah dari bisnis yang disebabkan oleh adanya komputer atau kemudahan ini, yaitu adanya kriminal komputer ya. Kemudian juga masih banyak gitu ya rahasia-rahasia bisnis yang bisa dicuri gitu ya dengan mudah oleh orang-orang tersebut. Jadi di sini juga ada komputer has depersonalized atau depersonalized komputer dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat di sini yang dibahas dari awal teks sampai akhir teks itu adalah mengenai problem dari komputer gitu ya, problem dari komputer ini. Maka untuk soal yang pertama, kita bisa simpulkan bahwa topik dari teks tersebut adalah mengenai perkembangan komputer dan problem-problemnya atau masalah-masalahnya. Maka jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Ya, the development of computer, problem in komunikasi, implementasi of new technology, atau problem caused by computer. Oke, yang benar adalah yang D ya teman-teman, yaitu problem yang disebabkan oleh komputer. Ya. Oke, kita next ke soal yang kedua. Mana pernyataan yang benar yang sesuai dengan teks
Yang pertama, unlike computer, automobile give problem to human beings. Artinya tidak seperti komputer, mobil memberikan masalah bagi umat manusia. Ini tidak sesuai ya, tidak ada yang menyatakan seperti ini. Dua-duanya di teks dijelaskan bahwa mobil juga menyebabkan kemacetan dan komputer juga menyebabkan banyak masalah. Kemudian, computer and automobile have give of the same problem. Komputer dan mobil memberikan kita masalah yang sama ya. Ini juga salah. Karena komputer yang tentunya mobil berbeda gitu masalahnya. Kemudian, revolution in technology can be the source of most trouble. Revolusi dari teknologi ini memberikan kita banyak masalah atau trouble gitu. Ini benar gitu ya. Kalau tadi kita simak dari teksnya, kalau di sini dijelaskan banyak sekali masalah-masalah dari perkembangan teknologi gitu. Next, kita ke soal yang ketiga. Ini yang keempat tadi udah dikerjakannya. Yang ketiga, kapan sebuah bisnis bisa dideporsionalis? Yang A, the company may never have to meet its customer or client. Yang artinya, si perusahaan tersebut ini tidak harus atau tidak pernah bertemu dengan pembelinya atau pelanggannya. Kemudian yang B, komunikasi is not running well because people don't meet to exposure. Komunikasi ini tidak berjalan dengan baik karena orang-orangnya ini tidak bertemu gitu ya dengan si perusahaannya. Kemudian yang C, trader do face-to-face transaction with their buyer. Katanya si penjual ini bertemu secara tatap muka dengan si pembelinya gitu ya, si calon pembelinya. Kemudian yang D, people involved in business do not communicate with each other. Yang artinya bahwa orang-orang ini tidak terlibat dalam komunikasi gitu. Kemudian yang E, the company does not care about to its customer. Di mana si perusahaan ini tidak peduli atau tidak care gitu ya mengenai calon customer-nya atau calon pembelinya. Maka yang benar kalau menurut teks yaitu yang A. Kalau kalian udah paham teksnya pasti mengerti kenapa yang A. Karena dijelaskan tadi bahwa si perusahaan tersebut karena adanya komputer gitu tidak harus bertemu dengan si calon customer atau kliennya. Dan ini tentunya ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Maka deporsionalis ini tentunya bisa karena bisa adanya kejahatan atau penipuan dan lain-lain yang tadi bisa jadi efek negatif juga yang dijelaskan di teks. Oke, next ke soal yang nomor 5. Nomor 5, dari teks tersebut kira-kira apa kesimpulannya? A. Producer of personal computer have predicted their bad effect no user. Mana di sini produser atau si pembuat komputernya ini memiliki prediksi tentang efek dari negatif komputernya. Kemudian yang B, kalau ketidaknyamanan kita dalam menggunakan komputer ini lebih besar dibandingkan dengan kenyamanannya katanya. Kemudian yang C, deporsionalis business has become today popular style of business. Artinya bisnis dengan deporsionalis atau tanpa bertemu dengan kliennya ini memberikan atau mendatangkan sebuah bisnis baru yang populer gitu ya untuk sekarang. Kemudian yang kedenya, the habit of telecommunicating has increased interaction among workers. Di mana kebiasaan kita dalam berkomunikasi ini menyebabkan peningkatan gitu ya interaksi antara pekerja. Kemudian yang E, many problem caused by computer cannot be controlled and are still unsolved. Ya, tentunya ini banyak sekali masalah yang disebabkan oleh komputer yang tidak bisa kita kontrol dan belum bisa kita pecahkan gitu ya di sini. Oke, yang jawabannya adalah yang E gitu ya. Yang sesuai dengan teks tersebut bahwa banyak sekali problem yang tadi dijelaskan ternyata tidak bisa kita kontrol dan belum ada pemecahannya. Jadi jawabannya yang E. Gimana? Mudah sekali bukan? Belajar bahasa Inggris itu, ngerjain bahasa Inggris itu. Tentunya kalian harus paham terlebih dahulu arti dari bahasa Inggrisnya. Kalau kalian belum paham tentunya akan pusing gitu. Jadi intinya solusi kalian belajar bahasa Inggris harus paham terlebih dahulu bahasa Inggrisnya. Tingkatin skill bahasa Inggrisnya.
Oke, terima kasih. Saya Deden Miftahul Hidayat, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.